Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam pengajian subuh di surau kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah selalu senantiasa datang di setiap Sabtu pagi ini untuk mendengarkan ceramah dari Ustaz kita. Kali ini gelarnya Ustaz Azhar untuk membawakan ceramah dari Bu Imam Fadl dari pada Pak Azhar saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk memulai hari ini. Kita memulai baca kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Jadi rencana saya baca secara cepat dalam pengertian juga cepat seperti itu mungkin tidak akan pernah selesai dengan waktu kita ini itu dekat. Baiklah, pada hari ini kita mulai dengan Fadilatul Ilm, keutamaan ilmu. Dalam mukadimah ini nantinya kita akan mendapatkan semangat baru untuk tetap terus mengikuti pengajian-pengajian, terus mendalami ilmu agama, khususnya tidak meningkatkan ilmu secara umum. Baiklah ibu-ibu, bapak sekalian, jadi dalam Fadilatul Ilm Imam Ghazali mulai syawahidu minal Quran qaulu azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya Allah yang membuat persaksian annahu la ilaha illa, la ilaha illa. Jadi kalau tidak ada Tuhan selain dirinya Allah itu, wal malaikatu wal ulul ilmi, dan para malaikat dan ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist. Jadi yang di sini Allah mengatakan bahwa orang yang mampu melaksanakan qa'iman bil qist, yang keadilan itu Allah, malaikat dan ulul ilmi. Jadi di sini kata Imam Ghazali, kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalasa bi ahlil. Jadi bagaimana Allah meletakkan dirinya, pertama, kedua malaikat, ketiga pada posisi ketiga ahlul ilmi. Luar biasa. Wa nahika bi hadzal syarfan wa fadlan wa jalaan wa nabalan. Jadi luar biasa. Syarfan, ya, ini sama artinya semua. Syarfan, fadlan, jalan. Syarfan kehormatan, fadlan keutamaan, jalan keagungan, wanubal, nabil itu juga artinya keagungan. Di dalam bahasa Arab itu untuk sesuatu yang baik banyak sekali istilah-istilahnya. Tapi ada bedanya sedikit gitu. Luar biasa. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina
utul ilma darajat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat. Darajat itu jamak, jadi bukan sama satu derajat, banyak. Jadi Allah itu membedakan orang-orang yang beragama, yang beriman dengan mengangkat derajatnya dengan orang yang berderajat. Kita tidak tahu berapa derajatnya. Tapi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil ulama darajat fawqal mu'minin bi sab'atin darajat ma baina darajatain masiratul khamsatiyah. Jadi kata Ibnu Abbas, derajat ulama di atas orang mukmin di sini bisa ba'atin derajat, bisa banget 700 derajat. Ma baina derajatnya di antara dua derajat. Jadi 700 derajat itu ma baina, ya di antara dua derajat itu, satu dengan dua itu jaraknya masiratul khamsatiyah, 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Cuma di sini tidak dulu disebutkan apa makna dari apakah itu majasnya bukan, atau memang derajatnya dalam surga seperti itu. Jadi luar biasa. Wa qala azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah membuat pernyataan lagi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini jarak antara orang yang kafir, orang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Tidak sama. Jadi apa sama? Jawabnya tidak sama. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui itu jadi ateis. Orang-orang yang mengetahui jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Allah Ta'ala innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanya siapa? Para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya melihat di televisi ya, di Indonesia itu orang-orang yang yang pelajari tentang perbintangan, apa nama di Indonesia, BMKG Pak. Jadi orangnya itu saleh betul ya, lihat dari asar sujud wajahnya. Memang itu melihat ke langit itu luar biasa, dia tahu kekuasaan Allah itu luar biasa. Kemudian kalau di Mesir itu para dokter itu luar biasa. Karena mereka yang tahu bagaimana kekuasaan Allah dengan ilmu kedokterannya, dia tahu bagaimana complicatednya tubuh manusia. Allah bisa ciptakan seperti itu, dia akan bertambah keimanan. Nah, ini orang seperti yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu kita tidak membawa ke sana, kata Muhammad Iqbal, ujangga itu, al-ilmu bila iman athasus syaitan. Jadi dalam bahasa Arab itu dia orang bersaudu. Ilmu tanpa iman itu perabot setan. Ilmu tanpa iman, kata Muhammad Iqbal, itu perabot setan. Wa qala ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Allah, maka wahai Muhammad, kafa billahi shahidan, cukup Allah sebagai saksi, baini wa bainakum, ya, antara saya Allah dengan mereka orang kafir, wa man indahu ilmul kitab. Jadi orang-orang kafir ini tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah merasa sedih seperti itu. Ya Allah mengatakan, cukuplah saya Allah ini sebagai saksi dan orang-orang yang ilmu kitab. Maksud dengan ilmu kitab di sini orang yang tahu Al-Quran, ya, tahu hadis dan sebagainya, tahu tentang akhirat. Ilmu kitab itu tidak saja terjadi kita sebagai umat Islam sekarang, tapi sebelumnya sebagaimana nafal yang ahlul kitab itu mengetahui tanda-tanda Rasulullah SAW. Jadi
telah masuk orang-orang yang di waman indahu ilmul kitab, jadi orang-orang yang ada pengetahuan tentang ilmu kitab. Wa qala ta'ala qala alladhi indahu ilmu min al-kitab ana atika bi. Jadi berkata orang yang memiliki ilmu dari kitab, ya, ana atika bi. Ini tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Baitul Maqdis. Itu jauh sekali. Syaitan itu mengatakan, ya, iblis, jin mengatakan saya mampu memindahkannya itu dalam sesaat. Nah, dia ketika duduk, selama masa duduk itu di satu hari. Tapi orang yang punya ilmu kitab itu dia mampu memindahkan itu dalam satu kedip mata. Luar biasa. Satu istana besar bisa dipindahkan dalam satu kedip mata. Ini luar biasa. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi sudah kita lihat kan. Perhatikan pada zaman dahulu orang bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, seperti membangun piramid. Itu luar biasa. Bagaimana mereka bangun, Allahu a'lam. Kemudian wa qala azza wa jalla wa qala alladziina utul ilma wailakum sawaballahu khairul liman amana wa 'amila shalihan. Berkatalah orang-orang yang mendapatkan ilmu, celaka, sawaballahu khairul liman amana wa 'amila shalihan. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini ayatnya mengenai kisah Qarun. Jadi ketika Qarun diceritakan dalam Ibnu Katsir, Qarun dia tiap tahun sekali dia keluar menunjukkan harta kekayaannya, ya. Ya pamer tiap tahun itu satu hari dia keluarkan semua, dia tunjukkan. Tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa kuncinya saja, kunci gudang-gudangnya punya Qarun itu sampai dibawa oleh 60 ekor kuda. Kuncinya saja, kuncinya sebesar ini. Jadi kekayaannya luar biasa, ya. Di Indonesia banyak. Kekayaannya luar biasa. Jadi seorang orang sampai bilang, ya mudah-mudahan berharap kepada Allah bisa mendapatkan hal semacam itu seperti yang dimiliki oleh Qarun. Nah, jadi orang-orang yang berilmu, orang berilmu di sini mengatakan orang-orang yang berilmu mengatakan celaka bagi Fir'aun, bagi Qarun yang seperti itu, dan celaka orang yang berangan-angan untuk memiliki hal seperti itu. Karena apa? Orang yang berilmu tahu bahwa pahala yang lebih baik itu adalah di sisi Allah. Artinya seperti ini, makna lebih sederhana. Kita pemahaman dari orang yang berilmu, kita punya harta yang banyak di dunia ini baik, bagus, tidak ada masalah. Islam tidak melarang seperti itu, tapi cara menggunakan hartanya, dari mana kita mendapatkan hartanya itu tanggung jawab besar, ya. Dan harta itu tidak selamanya membawa kebahagiaan, betul Bapak, ya. Bisa menjadi musibah bagi kita sendiri. Dan yang kita butuhkan dalam hidup ini sebenarnya kan tidak sebanyak yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak punya rumah besar sekali, ada 100 kamar, kan tidak semua kamar itu ditempati, kan nggak mungkin orang tidur satu tangan di kamar A, tidak, tetap satu kamar, kemudian tempat yang kecil lagi, pojok. Jadi, tapi beban untuk mengurus harta yang banyak itu luar biasa, ya. Kita nggak bisa tidur, kita dan sebagainya. Nah, itu harta itu juga bisa menjadi fitnah. Di sini orang-orang yang mendapat ilmu, orang yang mendapat ini jangan dipahami ilmu itu ilmu yang apa ya, yang aneh, tapi tidak Al-Quran.
kita berilmu, nanti ada Mufassir jelaskan bagaimana maksudnya. Kita percaya pada yang datang dari Allah, itu ilmunya, Quran dan hadis tentunya. Jadi dalam ayat lain watilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Jadi kemudian dalam Al-Qur'an juga demikianlah watilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Demikianlah perumpamaan yang Allah tunjukkan kepada manusia, dan wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, tidak mengerti kecuali orang-orang yang tahu, yang punya ilmu. Maksudnya bagaimana? Dalam Al-Quran itu Allah dalam ayat ini itu memberi perumpamaan orang-orang kafir, orang musyrik itu mereka seperti laba-laba, ya. Membangun rumah itu seperti laba-laba, begitu rumah laba-laba itu kan begitu lembahnya, ya. Nah, tapi mereka di situ berpegang teguh di rumah laba-laba itu. Orang tidak mengerti, tidak mengerti kecuali orang yang berilmu. Kemudian dalam ayat Al-Baqarah yang Allah menyebutkan seperti ini, perumpamaan amsal. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru wa yaqulu madza arada Allah bi hadha masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi dalam ayat Al-Baqarah Allah membuat perumpamaan juga. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan. Jadi Allah itu tidak malu membuat perumpamaan itu. Ba'udah itu binatang yang kecil, bisa jadi nyamuk atau lebih kecil lagi. Kalau di Mesir, kalau Syekh itu menjelaskan tentang ba'udah, dia menuju baragus namanya. Kecil dia, cuma keras. Dia melompat sampai 3 meter, melompat. Kecil sekali. Kalau digigit sakit, kecil sekali. Banyak di tempat-tempat binatang juga, sapi, kerbau, itu di situ tempat itu kecil sekali. Kalau kita tangkap, sepertinya tidak ada apa-apa di bawah ini, tapi luar biasa, kemampuannya itu seperti itu. Nah, kalau manusia ini nggak sampai. Kok bisa makhluk sekecil itu jumlahnya banyak, lompatnya tinggi, gigitnya sakit, tapi kalau kita tangkap dia kecil sekali, luar biasa kepasan. Begitu juga dengan nyamuk, ba'udah termasuk lalat. Sehebat-hebatnya kita, itu kita tidak bisa mengalahkan lalat. Ya, nggak bisa, lalat nggak bisa kita kalahkan. Maksud pengertian selalu bisa mengalahkan kan berarti bisa menguasai. Kalau dia mengambil punya kita ambil balik, kan seperti itu. Itu mengalahkan namanya, dalam pengertian. Lalat saja itu kita tidak bisa mengalahkan. Lalat ketika berdiri di makanan ini, di makanan apa saja, dia hanya sekian detik udah hilang makanan. Nggak bisa kita ambil balik lagi. Tangkap lalat yang itu nanti bisa lagi. Itu. Nah, bagi orang yang berilmu itu menambah keimanan kepada Allah. Menambah. Jadi melihat lalat, melihat nyamuk dan sebagainya itu menambah keimanan. Itu orang-orang kafir ya, menambah keimanan. Makanya di sini Allah mengatakan hanya orang yang berilmu. Jadi untuk tahu bagaimana lalat itu cara kerjanya, sebagainya. Itu orang yang berilmu. Coba kita bayangkan lalat yang kecil seperti itu aja bisa terbang, sebagainya cepat lagi, kita susah kita tangkap. Itu kan rumit sekali. Hanya pada lalat Allah menciptakan satu perumpamaan yang ba'udah itu cepat sekali. Bisa. Mungkin manusia belum pernah kita lihat bisa menciptakan semacam itu. Nah, orang-orang yang berilmu itu menambah gimana? Hanya di situ orang yang berilmu itu tinggi derajatnya, karena segala sesuatu yang dilihat itu akan bertambah gimana. Tapi kalau yang melihat sesuatu ilmunya tinggi tapi tidak berubah apa-apa, ya seperti kata Muhammad Iqbal tadi, ilmu itu hanya jadi perabot setan.
Kemudian wa qala Allah Ta'ala walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Nah, di sini Allah menyatakan seandainya apabila mereka mengembalikan masalah tersebut kepada Rasul dan kepada ulul amri di antara mereka, maka orang-orang itu yang Rasul kemudian ulul amri mengetahui apa yang terkandung, jadi bisa mengambil manfaat daripada itu. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana kebiasaan orang-orang awam, terutama orang-orang Arab waktu itu, kalau ada satu masalah-masalah yang menakutkan atau gosip dan sebagainya, langsung disebar luas, ya, langsung disebar luas karena menimbulkan masalah. Nah, di sini Allah menyuruh untuk mengembalikan kepada Rasul, ya, dan kepada orang-orang yang ulul amri, yang belum di sini. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, wa fi qouli ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum ya'ni ilmu, wa rishan ya'ni yakin, wa libas taqwa ya'ni al-haya. Jadi dari beberapa ayat Imam Ghazali mengambil kesimpulan seperti ini. Allah berfirman, kami telah menurunkan kepada kamu libasan, pakaiannya yang menutupi dari suatikum kita terjemahkan sebagai yang memalukan, ya, bagian yang tertutup. Apa itu? Baju itu apa yang namanya? Ilmu. Jadi ilmu itulah yang bisa menutupi hal-hal yang tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Warishan artinya bulu di sini. Apa makna bulu? Ya, yakin. Ya. Kemudian walibas taqwa. Apa libas baju takwa itu adalah al-haya, malu. Jadi seorang sempurna kan apabila dia memiliki libas, pakaian, itu ilmu untuk menutupi dirinya, kemudian yakin, kemudian rasa malu. Kemudian waqala azza wa jalla wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmu. Jadi telah kami datangkan kitab fassalnahu ala ilmu. Jadi ayat ini menceritakan bagi pada hari akhirat nanti. Jadi tidak semua kata ilmu di sini kembali kepada manusia, tapi ada ilmu juga kembali kepada Allah. Di sini Allah menceritakan bahwa kita nanti walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Jadi kita hari akhirat nanti kita akan ditunjukkan kepada kita tindakan-tindakan perilaku yang kita lakukan di sini di dunia ini fassalnahu ala ilmin. Jadi secara detail, ya, berdasarkan ilmu yang detail Allah menunjukkan kepada kita. Wa qala azza wa jalla bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi di sini ayat ini bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi di sini orang-orang kafir, orang musyrik itu mengingkari tentang ayat-ayat Allah. Jadi Allah mengatakan bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi orang-orang yang berilmu itu mengetahui apa maksud dari Al-Quran. Kemudian juga maksud daripada ayat ini, Allah menjaga Al-Quran itu di dalam fisuduril lazina utul ilma, di dalam hati orang yang diberi ilmu. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu Allah simpan, Allah jaga itu bukan dalam seperti kertas atau ibu reader seperti ini, tapi dalam sudur, dalam hati orang yang Allah kehendaki, dia orang yang berkehendak untuk
menjadi ahlul ilmu. Bapak-bapak, ibu sekalian, Quran itu mustahil akan salah ya, atau diselewengkan. Pertama, memang Allah sudah berjanji mengatakan Allah akan menjaganya. Kemudian cara Allah menjaganya adalah memberi kemudahan untuk menghafal. Bapak-bapak ibu sekalian, di Mesir ada satu provinsi namanya Busrah. Saya lihat di televisi, semua orang di situ hafal Quran. Luar biasa. Profesi macam-macam. Ada petani, ada supir taksi, supir truk dan sebagainya. Ketika ditanya, hafaz rakam juz, kamilan semuanya 30 juz. Supir truk, supir taksi dan sebagainya. Anak-anak kecil ditanya, kamu hafal berapa juz? 13 juz, 20 juz dan sebagainya. Semua hafal. Jadi luar biasa. Ini la takhayal fil zihni. Jadi bagi saya orang Indonesia gitu ya, nggak kebayang. Jadi anak-anak kecil, orang tua semua hafal semua. Itu masyarakat biasa. Belum lagi yang Al-Azhar itu ada mahat khusus, ada sekolah khusus hanya untuk orang hafal Quran. Mulai dari TK, anak-anak kecil itu sampai besar, sampai dokter itu hanya cerita Al-Quran saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada orang Mesir pakai topi merah, kemudian ada kain putih seperti itu hafal Quran. Waktu masih kecil, pakai baju merah itu hafal Quran. Kemudian di Palestina hal yang sama juga terjadi. Banyak sekali orang yang hafal Quran. Di Israel itu ketika menyerang selalu di kawasan-kawasan yang menjadi kantong penghafal Quran. Jadi anak-anak yang meninggal itu yang disasarkan oleh mereka. Nah, musuh-musuh Allah, ya, orang-orang yang kafir ini selalu dia ingin membuat Al-Quran, tapi tidak akan pernah berhasil. Sejak dari dahulu, ketika Rasulullah masih ada, mereka ingin memutaati Al-Quran, tidak akan pernah berhasil. Jadi saya pernah menemukan satu buku seperti itu. Jadi Injil ditulis dalam bahasa Al-Quran, gaya Al-Quran. Akhirin yang fasidin jauh, akhirnya seperti itu. Tapi saya bukanlah orang yang sahibul lisan untuk orang Arab, bahasa Arab. Saya bukan belajar seperti Bapak Ibu sekalian belajar bahasa Arab. Tapi ketika baca itu merasa lucu, gitu, aneh. Jadi kalau orang Arab baca apa ini? Jadi tidak akan pernah berhasil. Allah menjaga luar biasa. Ini Allah menjaga Al-Quran. Kemudian lanjut dari itu, Allah Ta'ala khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Jadi Allah menciptakan manusia, wa 'allamahul bayan. Para penafsir mengatakan bayan di sini Quran, dan sebagian mengatakan maksud bayan mas tafsir daripada Al-Quran. Kita bagi tafsir. Jadi semua yang disebutkan oleh Allah di situ adalah merupakan imtinan itu sebagai rasa semangat dan rasa terima kasih untuk terus untuk terus mendalami ini. Wa amal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusydah. Jadi amal akhbar, jadi dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, menjadi baik, yufaqihu fid din, orang itu akan faqih terhadap agama, wa yulhimuhu rusydah, dan memberi ilham, petunjuk. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, maksud faqih di sini nanti memang saya lihat akan bagaimana maksudnya faqih itu bukan bermakna hanya orang-orang yang sudah faqih, para syekh saja, tapi siapa saja yang punya keinginan untuk faqih fid din. Itu menunjukkan Allah sudah berkehendak kepada kita khairan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah berjuang, sudah punya semangat luar biasa datang ke sini untuk mengikuti
mengikuti pengajian itu sesungguhnya Allah sudah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa, khairan itu, kebajikan itu, yang tidak semua orang bisa datang, yang tidak semua orang punya keinginan. Jadi kalau melihat dari hadis ini, kita sudah berada di tempat yang alhamdulillah. Jadi ada connect antara kita dengan Allah, sudah ada. Allah sudah memilih kita menjadi orang yang baik, ya, di fakir fitnin, terus mendalami agama. Wa yulhimu rusda. Jadi mengilhamkan bertauhid seperti ini maksudnya. Para alim ulama ketika mereka berfatwa, ya, seperti Imam Ghazali umpamanya, beliau tidak semua pertanyaan bisa dijawab, ya. Kan ada istilah, ada perkataan Imam Ghazali itu bisa menyelesaikan masalah ketika tidur. Tidur, ada pertanyaan, beliau tidak menjawab. Nah, ketika tidur itu datang ilham untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini yang masuk wa yulhimu rusda. Ini bisa menjawab pertanyaan. Tapi ini tidak bisa, jangan disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Ada di tempat kita itu udah bikin yang aneh-aneh, tapi saya dapat waksit katanya. Itu enggak seperti itu. Tetap kalau Bapak Ibu sekarang walaupun dari kiai apapun, kalau mendapatkan sesuatu yang aneh, nah itu be careful aja. Tapi insya Allah para fuqaha yang sudah ma'ruf, para ulama yang sudah banyak ilmunya, tingkat keikhlasan yang tinggi, tidak membuat pernyataan yang aneh-aneh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kata Rasulullah SAW, ulama itu yang mewariskan para nabi. Ya. Ulama itu warasatul anbiya. Kita tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi yang menyampaikan risalah, itu adalah ulama. Mereka lah yang mewarisi tugas-tugas kenabian. Nabi sudah tidak ada lagi. Wa ma'lum annahu la rutbatan fawqa nubuwah wa la syarfan fawqa syarfil warasah litilka. Jadi kata Imam Ghazali, nah ketahuilah, maklum, jadi tidak ada kelas atau tingkatan di atas nabi dan tidak ada keagungan yang lebih tinggi seperti keagungan para pewaris kenabian ulama itu. Nabi tidak ada keagungan lagi, dan setelah tidak ada keagungan lagi setelah para orang-orang yang mewariskan ilmu kenabian itu dari Nabi Muhammad SAW. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfir lil alim ma fis samawati wal ardh. Ini yang luar biasa Ibu Bapak sekalian. Mohon ampun, yastaghfirul lil alim ma fis samawati wal ardh. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu memohon ampun kepada alim, orang yang berilmu. Subhanallah. Ya, malaikat, ya kalau sama pasti malaikat, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian percaya ada alien, mungkin masuk juga dia. Itu minta ampun, memohon keampunan kepada Allah. Dan wa fil ardh. Jadi ada umumil kalam. Jadi ada kalimat yang umum apa saja. Ya, manusia kemudian binatang itu mohon ampun kepada orang alim. Wa aiman sabin yasidu ala mansab man tastalin malaikat wassamatu wal ardi istighfaru. Jadi mansab apa lagi, kedudukan apa lagi yang lebih tinggi di mana malaikat di langit dan di bumi beristighfar, bermohon ampun untuk orang alim. Tidak ada. Jadi tidak ada posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang alim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarif syarfan. Ya, kalau Rasulullah bersabda bahwa hikmah menambah
Asyarif orang mulia itu syarfan, kemuliaan lebih lagi. Orang sudah dikenal orang yang mulia ya di antara kita. Dia berilmu itu bertambah mulia lagi. Ya, orang itu bagaimana Bapak Ibu memahami orang yang mulia ini, orang apakah raden dan sebagainya. Dia berilmu itu kan bertambah lagi kemuliaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kuslatani la yakunani fil munafiq hasanus sam wa khufit. Dua hal yang tidak ada pada orang munafik ya, saudara Rasulullah, hasanus sam, jadi harga diri yang baik ya, dan pemahaman terhadap agama, faqih fi din. Ada orang munafik itu tidak mungkin dia menjaga harga diri ya. Orang yang itu artinya orang munafik tidak mungkin menjaga harga diri. Dia kan berdua muka, dia melakukan apa saja demi untuk apa yang diinginkan. Nah, kita lihat salah satu orang-orang yang tidak menjaga harga dirinya itu, menjaga nama baiknya itu. Di sini orang munafik. Nah, orang yang menjaga harga diri, orang yang faqih terhadap agama itu kata Rasulullah itu tidak ada pada orang munafik. Jadi di sini wala tasyakunna fil hadis min nifaq ba'dal fuqa zaman fa innahu ma arada bil fiqh allazi zanatahu wa sa'ti ma'na al fiqh. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu bertanya, nah ada ustaz-ustaz yang aneh, ada ulama-ulama yang aneh ya. Imam Ghazali sudah memberi jawaban. Ya, itu mereka sebenarnya tidak faqih terhadap agama, terhadap din. Sekarang apa wasati makna fikih? Kata Imam Ghazali, apa sebenarnya makna fikih itu? Tafaqquh fi din itu apa maknanya? Ya. Kata Imam Ghazali, wa adna darajat al-fiqh ay ya'lama anna al-akhirah khairu min ad-dunya. Simple, Bapak-bapak Ibu. Jadi pemahaman fikih, pemahaman orang yang tafaqquh fi din yang paling rendah ya. Adna yang paling rendahnya ay ya'lama anna al-akhirah khairu min ad-dunya. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kalau kita sudah meyakini itu semua, sudah meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, kita sudah menganggap fikih. Kata Imam Ghazali, tingkat yang paling rendah, jadi tidak mesti harus jadi syekh, jadi kiai dan sebagainya. Kita meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, kita sudah fakih. Demikian kata Imam Ghazali. Jadi kalau orang, walaupun ilmunya sudah tinggi, tapi dia tidak masih seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi pada zaman dahulu, mereka menjadikan agama ini untuk dunia. Wastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka yang menjual ya, ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, yang kecil, qalil. Ini orang tidak fakir kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, simple, Bapak Ibu sekalian. Sudah yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, kita sudah paham. Alhamdulillah, kita sudah berada di sana. Wa hadhihi ma'rifat idza sadaqat wa ghaman 'alaihi bari'un biha min al-nifaq wa riya. Jadi kalau keyakinannya itu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, bari'un biha min al-nifaq wa riya. Jadi akan terbebas dari nifaq, dari nifaq ya, munafik, nifaq itu munafik. Dari sifat munafik itu akan bebas, waria, riya sudah maklum, kita tahu semua. Ya. Waqala sallallahu ta'ala, waqala Allah
Waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'min al-alim allazi in ihtaj ilaihi nafa wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Jadi sebaik-baik orang mukmin yang alim itu apabila menghendaki sesuatu nafa, bermanfaat. Apabila ia cukupkan dirinya dari sesuatu, maka cukup baginya. Maksudnya seperti ini. Orang alim yang mukmin ketika dia membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, itu ada manfaat baginya. Bapak, Ibu sekalian, beli mobil itu bermanfaat. Satu rumah ada 2 orang, mungkin satu saja cukup. Tapi satu rumah 5 buah mobil, itu bukan orang alim yang mukmin. Tidak ada manfaatnya. Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu ada manfaatnya. Beli rumah, punya rumah, kepakai. Ya, tidak beli rumah di berbagai tempat, jadi orang lain tidak bisa memiliki, tidak bisa tinggal, kita pun bagi kita pun tidak berguna. La yanfa. Nah, orang alim yang mukmin, apa saja yang kita inginkan itu bermanfaat. Kemudian apabila kita cukupkan diri, merasa cukup. Artinya seperti ini. Dengan contoh yang sederhana, saya tidak perlu mobil, semuanya. Kita bisa, jika merasa cukup, bisa saya bisa naik bus, bisa naik sepeda, bisa naik motor dan sebagainya. Seperti ini. Jadi cukup. Tidak ada kegundahan, kegelisahan, ya. Jadi kalau orang yang tidak alim, ya, orang yang mukmin tapi tidak alim, saya tidak mau punya mobil tapi gelisah. Waduh, ini saya belanja tidak bisa ini dan sebagainya. Gelisah. Itu tidak istiqna. Tapi orang alim yang orang mukmin yang alim itu rasanya nggak perlu mobil. Memang tidak perlu. Tidak gelisah, tenang. Saya kemana-mana tanpa ada gangguan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman aryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu al-ilm. Nah, ini sangat penting untuk diingat, ya. Dan mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman aryan. Iman itu telanjang. Bapak Ibu sekalian. Wa libasuhu taqwa. Bajunya iman itu adalah takwa. Wazinatuhu al-haya. Dan perhiasan iman itu apa? Malu. Ya. Kemudian watamarifu buahnya itu apa? Ilmu. Nah, luar biasa. Jadi apabila seorang beriman, dia sudah bertakwa, dia punya rasa malu, kemudian punya iman sudah sempurna itu. Kalau tidak seperti itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, terutama al-haya ini di Indonesia, ya, di negara kita banyak yang melakukan korupsi orang Islam, kan? Dan ada malu. Ya. Kata Rasulullah, kalau sudah hilang rasa malu, lakukanlah sekehendaknya. Jadi orang kalau sudah ada rasa malu, dia melakukan apa saja dia, ada hal yang tidak masuk akal dia bisa lakukan. Apabila rasa malu itu hilang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang sangat dekat dengan derajat kenabian itu ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu. Wal jihad, dan orang yang berjihad. Wa amal ilmu fadalun nasa ala ma ja'a bihi rasul. Jadi dua, ya, orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Orang yang berilmu itu lebih. Kenapa? Fadalun nasa ala ma ja'a bihi rasul. Jadi dia menyampaikan kepada manusia apa yang datang daripada Rasul. Wa ammal ahlul jihad fajahadu bi asyafi. Jadi para mujahid, ya, orang yang berjihad itu
mereka berjuang dengan pedang mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam limautil qabilah aysar min mautil alim. Nah, ini lebih lagi. Lebih keras lagi ya, lebih kata Rasulullah, habisnya, punahnya satu kabilah itu lebih mudah daripada mati seorang orang yang berilmu. Jadi satu orang berilmu itu dibandingkan dengan satu kabilah, satu kelompok orang tanpa batas, atau kabilah kan tanpa batas. Jadi begitu tinggi derajat orang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nas mi'dan ka'mid al-zahab wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, manusia itu mi'dan, logam, ya, ka'mid al-zahab wal fiddah. Jadi seperti manusia itu logam, seperti logamnya emas dan perak. Fakir fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Jadi mereka yang terpilih pada zaman jahiliyah, mereka juga terpilih pada zaman keislaman apabila mereka faqih fid din tadi. Contohnya siapa? Imam Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sebagainya. Mereka pada zaman jahiliyah itu mereka orang terhormat. Ya. Umar pada zaman jahiliyah ditakuti orang-orang terpilih. Ketika masuk Islam juga tetap terpilih. Apabila dia ditambah lagi di sini faqih. Jika Umar masuk Islam dia faqih terhadap agama, nah dia tetap jadi orang yang dihormati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yu'zanu yawmal qiyamah midadul ulama bidima'i syuhada. Pada hari akhirat, pada kiamat, tinta para ulama itu ya, ditimbang dengan darah syuhada. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tinta Imam Ghazali ini akan ditimbang dengan darah para syuhada. Subhanallah. Jadi luar biasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 haditsan min sunnati hatta yu'addiha ilaihim kana lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Ini dua Bapak sekalian. Ini lebih menarik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara umatku ya menghafal, ya, hafal menjaga ya, 40 hadisan, 40 hadis dari sunnahku, dari hadis Rasulullah, hatta yu'addiha ilaihim kana lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Jadi kalau kita hafal 40 hadis itu menjadi syafi'an, ya, syafa'an, dan menjadi saksi pada hari akhirat. 40 hadis. Jadi Imam Nawawi ada menulis kitab namanya Ma'in, Lisan Ba'in itu 40 hadis. Ada yang bertanya, apakah dengan hafal saja sudah cukup? Tidak. Jadi harus dilaksanakan. Dan semua hadis ada yang ada dalam hadis Arba'in itu, kalau kita lakukan 40 hadis sempurna. Kita sebagai mukmin ya sudah sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hamala min ummati 40 hadisan laki Allah azza wa jalla yaumil qiyamah faqihan aliman. Jadi sama, jadi barang siapa yang membawa 40 hadis, maka pada hari akhirat dia berjumpa dengan Allah aliman, ya, faqih ya, dan alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fid din man tafaqaha fid dinillah azza wa jalla ka qawla ta'ala ma'ahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tafaqaha fid din, ya, maka Allah akan mencukupkan
apa yang ia butuhkan dan memberi rezeki dari sisi yang ia tidak perkirakan. Jadi ada satu kami lulusan dari Al-Azhar itu macam-macam ya. Keluar dari syahadat, ada yang jadi dosen, ada yang depak dan sebagainya, ada yang buka studio untuk syuting, macam-macam. Jadi salah satu ini almarhum pulang beliau fokus, ya, tidak melakukan apa-apa kecuali dakwah. Beliau memang dari sana pun sudah berniat seperti itu. Saya pulang ke Aceh hanya untuk berdakwah saja, tidak melakukan apa. Dan Allah mudahkan semua kehidupan beliau. Dan kami cemburu. Ya. Saya pulang dari Kairo ke Malaysia, kemudian kerja di NGO, ini dakwah jadi kecil. Beliau ini fokus dakwah. Buktinya memang Allah tunjukkan. Dapat istri dokter. Kata istrinya, Abang, fokus saja dakwah. Anything else, I handle. Ya. Yang lain saya handle. Ya. Luar biasa. Nah, ada seperti dokter yang banyak, ya, tapi tidak seperti itu. Luar biasa. Ya. Kemudian ada satu kejadian. Beliau ini pergi punya Vespa. Vespa itu kendaraan paling murah tempat kita. Ya. Tadi naik Vespa mau pergi ke pengajian. Bannya lepas, beliau nggak tahu. Ban Vespa itu lepas. Ban itu jalan kita buk gede sedikit, biasalah jalan jelek kan. Sampai kan sudah selesai pengajian, loh ini kan. Apa Ustaz nggak tahu? Saya nggak tahu kan. Cuma ada perasaan buku itu sedikit. Tetap jalan. Nah, dan ada yang menggantikan yang lebih baik kendaraannya. Itu tidak ada apa-apanya. Ketika tsunami terjadi, ya, beliau berdua ini termasuk pilihan Allah. Yang membuat kami cemburu ya, ketika kami sudah duduk betapa cemburunya kami sama beliau almarhum. Beliau ditemukan dengan istrinya berdua begitu, pakaian masih tetap. Jadi korban tsunami itu banyak terlepas bajunya, pusaran air ya. Jadi kalau bapak ibu sekalian berenang pakai baju lengkap, lepas baju itu karena pusaran air kuat. Tapi beliau berdua berdampingan, wajahnya dua-dua tersenyum. Subhanallah, jadi bikin kami cemburu. Kemudian satu lagi yang hafal Quran 30 juz. Juga seperti itu, cuma masih banyak. Jadi subhanallah, kalau sudah Rasulullah berkata sesuatu itu sudah ada main-main ya, tidak sering. Baiklah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim inni alimun uhibbu kulla alim. Jadi kata Allah kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, saya mencintai orang yang berilmu. Ya. Oh kata Allah, saya ini alim, wahibbu kulla alim, dan mencintai semua orang yang alim. Allah yang bilang kepada Nabi Ibrahim, saya ini orang alim dan mencintai semua yang alim. Jadi orang-orang alim yang mau belajar dan sebagainya itu dicintai. Waqala Allah sallallahu alaihi wasallam, al-alim aminullah subhanahu wa ta'ala fil ardh. Jadi kata Allah, orang alim itu sekretarisnya Allah di dunia. Subhanallah. Al-alim aminullah subhanahu wa ta'ala fil ardh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati iza salu salman nasa, iza fasadu fasadan nasa, al-umara wal fuqaha. Kata Rasul, dua bahagian dari umatku, apabila mereka baik, maka baik semua manusia. Apabila mereka fasad, maka fasad semua manusia. Siapa mereka? Al-umara wal fuqaha. Itu adalah para amir
para pemimpin dan para fakih, para fuqaha. Mereka punya peran yang luar biasa ya, untuk menjadi baik dan buruk manusia itu punya peran. Jadi ketika memilih pemimpin itu kita harus sangat hati-hati. Sekarang bicara film jadi pemimpin. Jadi bagaimana lagi? Kemudian al-fuqaha. Bapak ibu sekalian, urusan dunia dan akhirat kita umat Islam ini, kita mendengar dari fuqaha. Orang-orang yang kafir juga mereka ada pemimpin agama, rijal. Mereka mendengar dari pemimpin agama. Apabila rusak al-fuqaha ini maka rusak ya. Banyak kejadian hal-hal yang wajib, misalnya karena fuqaha ini tidak fasad ya. Wajib enggak? Kita dia dekat dengan enak sama pemimpin, amirnya, dari ayat-ayat, cari dalil dan sebagainya bisa menilai seperti itu, maka rusak kan? Halal haram dan sebagainya, sangat berperan dalam hal ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza ada alayya yawman la zadahu bi annan yuqaribuni ila Allah azza wa jalla fala urika li fi tuli syamsi zalikal yawm." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza ada alayya yawman la zadahu bi annan." Jadi kata Rasulullah SAW seperti ini. Apabila ada satu hari lewat begitu ya, kata Rasulullah, tidak menambahkan bagi saya ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka fala urika li fi tuli syamsi zalikal yawm. Jadi tidak diberkati pada hari itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kalau saya dalam satu hari tidak menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu Rasulullah mengatakan saya tidak diberkati. Saya tidak berkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiap hari lah membaca satu ayat Al-Quran minimal, atau membaca, karena sekarang ilmu pengetahuan itu sudah sangat luas ya, sangat mudah kita dapatkan ya. Apalagi yang bekerja ibu rumah tangga bisa diakses di internet untuk dapat mengetahui ajaran Islam yang kita mendekatkan diri kepada Allah. Cuma yang perlu diperhatikan sedikit, bahwa Bapak Ibu sekalian, apabila mencari sumber pengetahuan tentang Islam di internet itu agak hati-hati sedikit, karena ada beberapa website itu dibuat sama orang yang Muslim, yang di situ dia menyelewengkan ajaran Islam, ya, menghina Islam. Nah, itu Rasul ya, apalagi kita mengatakan kalau tidak menambah ilmu pada suatu hari, mendekatkan diri kepada Allah, tidak diberkati pada hari itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi taqdil ilmi ala ibadah wa syahadah, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Jadi kata Rasulullah SAW, kelebihan orang berilmu daripada orang yang ibadah ya, sama seperti kelebihan aku katanya ya, dengan orang-orang dengan sahabat yang adna, yang rendah. Maksud rendah di sini jarang dijumpa dengan Rasulullah ya. Sahabat juga, tapi tidak pernah kita dengarkan dalam sejarah, beda dengan Abu Bakar, Utsman dan sebagainya, Ali dan sebagainya. Nah, orang yang berilmu orang biasa seperti itu. Kemudian fanzur kaifa ja'ala al-ilma muqaranan bi darajati al-nubuwah wa kaifa hatta al-rutbah al-mujarrad al-ilmi Jadi dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlul qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Jadi kelebihan orang berilmu ya, di antara hamba-hambaku, ada abid, di antara abid itu orang beribadah. Nah, di antara orang berilmu dengan orang yang beribadah, kelebihannya itu seperti qamar, bintang bulan purnama,
fi lailatul badri, ya, bulan kemenangan kemudian ala sa'idul kawakib. Jadi antara seorang berilmu dengan abid itu orang yang selalu beribadah, ya, dengan ilmu. Kelebihannya seperti itu, seperti bulan di purnama, ya. Jadi yang lain itu tidak kelihatan, bintang-bintang tidak kelihatan. Begitu hebatnya orang yang berilmu. Wa qala Rasulullah SAW yashfa' yaumal qiyamah salasatun al-anbiya summa ulama summa syuhada. Jadi kata Rasulullah SAW yang akan memberi syafaat pada hari kiamat itu ada 3. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, ya, para alim ulama. Yang ketiga adalah para syuhada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Abdullah ba'ala bi syai'in qabl. Kata Rasulullah sallam, Abdul man faqa fid din wa la faqi wa syai'un syaitan. Jadi kata Rasulullah sallam, satu orang yang berilmu itu bagi syaitan itu sama dengan 1000 orang yang abid. Jadi syaitan berhadapan dengan seorang yang berilmu itu sama dengan 1000 orang yang abid, orang yang cuma beribadah saja. Wa likulli syai'in ibad wa ibad hadzal din al-fiqh. Dan segala sesuatu itu ada tiang agama ini adalah fikih. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam khairu dinakum ya sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jadi sebaik-baik agama aisarahu, ya, mudah, ya, tidak sulit. Wa khairul ibadah al-fiqh. Jadi sebaik-baik ibadah itulah belajar agama, memahami agama. Kalau sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'min 'ala al-'alim. Jadi kata Rasulullah, kelebihan orang ahlul ilmi dari mukmin itu dengan abid bisa baina derajat adalah 70 derajat. Jadi seorang berilmu dengan orang abid itu 10 derajat, 70 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum asbahtum fi zaman kasrin min al-qalil al-qura'. Nah, ini saya kurang begitu paham apa yang dimaksud secara ininya. Tapi kalau 40 menit kita skip saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal 'alim wal 'abid 100 derajat. Baina kulli derajat hadrat wal mustamir 70 sana. Jadi di antara alim dengan abid itu derajatnya itu 100 derajat, ya. Baina kulli derajatin hadrat wal mustamir 70 sana. Jadi antara alim dengan abid itu ada 100 derajat beda derajatnya, dan di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu perjalanan kuda dengan sabaina sana 70 tahun. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa bagaimana Islam menyuruh kita untuk terus tetap belajar dan meningkatkan ilmu yang mendekatkan ilmu. Wakilah ya Rasulullah SAW, ayil amal afdal fata'a ilmu billah azza wa jalla, wakilah ila ilmu farid wa qala sallallahu alaihi wasallam al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, wakilah lahu nas'alna amal SAW. Jadi ditanya kepada Rasulullah SAW bahwa apa perbuatan yang paling bagus, Rasulullah mengatakan ilmu, ya. Rasulullah SAW kila amal yanfa'u billah. Jadi amal itu bermanfaat apabila kita berilmu, ya. Kalau tahu ilmu salat baru kita ada manfaat salatnya, kalau tidak ada manfaat salatnya. Dan wa katsirul amal la yanfa' ma jahal billah. Jadi amal yang banyak sekali itu tidak ada manfaat kalau jahal ini bahasa apa ya? Tidak tahu, ya? Tidak tahu tentang Allah. Seperti kita tadi sama Pak Kiai, ada orang yang
menginfakkan begitu banyak hartanya, tapi tidak ada apa-apa ya, zero. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu yaumal qiyamah jadi Allah mengatakan ya Rasulullah ma'lum summa yaqulu ya ma'syarul ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi fikum wa lam adha ilmi fikum lam asibikum ishabu faqad ghafat lakum. Jadi Rasulullah mengatakan, berkata kepada ulama pada hari akhirat nanti, artinya Allah sudah memberi ilmu kepada para ulama ini, maka pergilah Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa ini. Dan kita berdoa mendapatkan husnul khatimah. Wa amma asar waqad qala Ali. Jadi asar, jadi kalau tadi kita sudah melewati dengan Quran, kemudian dengan akhbar Rasulullah SAW, kemudian asar. Asar ini dari perkataan para sahabat. Perkataan para salafus saleh, terutama para sahabat. Wa amma asar faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu likamilin ya kamilan wa khairun minal mal. Kalau likamilin ya kamil. Jadi kesempurnaan itu apalah? Kesempurnaan ilmu, ya. Khairun minal mal, lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Jadi ilmu itu menjaga kita. Jadi kata Imam Ali bahwa ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga kita menjaga harta. Wal ilmu hakim, dan ilmu itu hakim itu adalah yang mengatur, ya. Wal mal mahkum alaih, dan harta itu yang kita kendalikan. Wal mal tanaqasu an-nafaqah wal ilmu yasku bil infaq. Jadi ilmu harta habis dengan kita belanjakan, ya, kita berikan sebagainya. Wal ilmu yasaku bil infaq, dan ilmu bertambah, ya, bertambah dengan kita memberikan. Jadi semakin banyak kita mengajar dan sebagainya, ilmu itu akan bertambah. Sampai jam berapa? Ya, sampai jam 8 ya. Sudah jam 8. Baiklah ibu bapak sekalian, untuk mukadimah tentang ilmu kita cukupkan sampai segitu. Sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan para ulama atau para sahabat mengenai ilmu, itu sangat menarik, dan itu cukup untuk sekedar kita menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita di ilmu agama. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, saya akan melihat apakah kita akan langsung masuk ke masalah yang seterusnya, apakah itu mengenai akidah atau mengenai fikih dari kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah, semoga ada manfaat bagi kita semua dan Allah memberi kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustaz Azhar tentang kajian yang ilmunya tentang pelajaran ilmu. Semoga bisa menambah semangat kita untuk mencari ilmu terus di Surabaya. Sekarang kita buka aja sesi tanya jawab. Silakan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menghafal hadis arba'in tadi, itu
kalau menghafal hadis itu saya ingin tahu apakah termasuk dengan kita menghafal dengan sanadnya, atau kita hafal kontennya saja, atau mungkin cukup kita hafal artinya saja. Gimana? Jadi maksud dari hadis arba'in itu, kalau mau Bapak Ibu sekalian baik di internet atau di beli bukunya, itu 40 hadis memang. Maksud menghafal di sini menjaga ya. Kalau kita tidak membaca hadis tersebut, kita laksanakan, membaca, kita laksanakan, membaca, kita laksanakan, sudah selesai. Sudah selesai hidup kita sudah selesai. Contohnya di situ apa namanya? Tentang niat, ya, segala sesuatu harus ada niatnya. Jadi kalau kita hijrah itu pada apa untuk Allah, atau kita hijrah untuk dagang, untuk bernikah, sebenarnya sudah sempurna sekali kalau kita bisa melaksanakan itu. Yang maksud di sini bukan sekedar menghafal, ya, kalau dihafal silakan, bagus dihafal. Imam Ghazali mengatakan serendah-rendahnya kita menghafal matanya. Matang isi hadis, misalnya doa rukun ibadah, doa itu usahanya ibadah, ya. Itu matanya kita hafalkan. Nah, kalau lebih tinggi lagi dalam hal ini kita hafal sanadnya dan sebagainya. Nah, maksud di sini bukan berarti menghafal doa rukun ibadah, kita ada 40 hadis yang kita hafalkan di luar kepala terus kita masuk surga, nah, seperti itu. Kita laksanakan apa yang ada diperintahkan di hadis tersebut. Kalau sekedar menghafal itu, orientalis ini banyak menghafal hadis ya, dan yang menulis kitab apa namanya, referensi hadis itu misionaris dari Belanda, Sahih Bukhari, dan setelah itu kita baca itu mereka yang nulis, mereka banyak hafal. Nah, yang maksud di sini bukan sekedar menghafal matanya atau sanad, tapi kita melaksanakan dari 40 hadis tersebut bisa banyak kita itu masuk surga. Jadi bukan sekedar menghafal matanya rawinya itu. Tadi diterangkan perbedaan antara alim dengan ibad, abid, ya. Bisa lebih dijelaskan lagi tadi, maksudnya perbedaan 100 derajat itu bagaimana? Al-alim, jadi kita dalam Islam ini sangat dianjurkan untuk mengetahui apa yang kita kerjakan. Kan yang paling rendah makna fikih, orang yang fakih itu orang yang yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, di sini apabila kita melakukan satu ibadah, satu amal perbuatan dengan ilmu, salat itu, kita tahu salat itu sebelum salat kita apa? Wudu. Tahu ilmu bagaimana berwudu. Setelah itu bagaimana takbirnya, bagaimana dan sebagainya sampai terakhir, kita tahu itu alim tentang salat. Dibandingkan orang yang salatnya dia tidak tahu bagaimana wudunya, tidak tahu bagaimana takbirnya dan sebagainya, tidak tahu, itu jauh sekali perbedaannya. Ya, bahkan banyak yang mengatakan kita belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 2 rakaat. Ya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW menekan kita untuk selalu menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai. Itu dalam apa namanya, perumpamaan yang sederhana. Perumpamaan yang lebih besar, dalam kasus yang lebih besar, apabila kita berilmu, ya, masyarakat berilmu itu lebih maju daripada masyarakat tidak berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di Andalus, ya, Islam di Andalus itu 800 tahun. Bukan kita baru berapa tahun ya. Dan itu mereka berada di atas. Kenapa? Karena ilmu, mengutamakan ilmu. Bagaimana realitanya diceritakan oleh seorang filosof, Ibnu Rusdi namanya.
Jadi beliau awalnya fakih juga sama beliau. Beliau itu datang ke pasar melihat satu kitab fikih. Bagus, beliau tahu apa istilah kitab fikihnya. Tanya sama toko kedai loak bekasnya, tanya, berapa ini? Mahal ya. Ibnu Rushdi tidak punya uang. Dia pulang lagi mencari uang. Dia balik. Begitu sampai ke situ sudah ada orang lain yang membeli dengan pakaiannya bagus dan sebagainya. Orang kaya yang beli. Tanya sama Ibnu Rushdi, ya Syekh, mau nggak dijual ke saya buku itu? Karena dia sudah beli dari pedagang tadi kan, pasti lebih mahal. Cuma uang saya terbatas. Tidak. Syekh tahu tidak? Saya bukan Syekh katanya. Saya bukan Syekh, saya pedagang, saya orang biasa. Ya. Cuma saya suka sama kitab ini. Saya lihat kulitnya bagus, cetakannya bagus dan sebagainya. Itu saja saya suka. Jadi bagaimana orang di Andalus itu cinta sama ilmu. Ya. Dia ingin tahu, dia ingin ditempatkan pada level para orang yang pandai, orang yang ulama. Jadi di rumah-rumah itu yang jadi furniture yang ditunjukkan, kalau kita kan taruh di tempat kita kan di lemari itu naruh souvenir dan sebagainya, hal-hal yang indah itu. Di sana bukan waktu itu, orang naruh buku ditaruh di itu sebagai hiasan. Ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi para ulama itu orang buku yang ditaruh. Nah, Al-Hamim ini lebih bagus. Contoh yang lebih sederhana lagi, kalau kita serahkan suatu pekerjaan buat rumah umpamanya, ya, buat rumah ini contoh lebih nilai derajatnya orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Kehidupan sehari-hari, suruh buat rumah sama bukan orang yang tahu cara buat rumah, bakal bagus mana? Dia merusak, bukan buat. Yang sudah ada bisa hancur. Ya. Nah ini pengetahuan. Kenapa Islam meletakkan orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang beribadah? Ibadah itu luas, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan sekedar salat dan sebagainya. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini adalah apa? Dalam Islam ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bekerja itu ibadah. Ibu-ibu di rumah memasak, mendidik anak dan sebagainya, itu ibadah, sebenarnya ibadah. Kalau bayangkan anak dididik tanpa ilmu jadi apa? Seperti itu, ya. Orang yang berilmu dalam ibadah itu lebih efektif. Oleh karena itu dia diletakkan pada posisi yang derajatnya lebih tinggi. Contoh yang sederhana saja, Pak. Suruh orang masak. Kamu masak kari sebentar. Orang yang tahu ilmu kari itu masaknya enak kita makan. Kalau tidak tahu, bisa kita makan kan? Wow, pedas sekali kelebihan antara kunyit dengan itu sama ditaruh. Nah, itu perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi derajatnya itu tinggi. Secara logika yang sederhana kita bisa melihat perbuatan dilakukan oleh orang berilmu dengan tidak berilmu jauh berbeda hasilnya. Orang yang berilmu melakukan suatu perbuatan itu akan bermanfaat. Ya. Orang yang tidak berilmu melakukan sesuatu itu akan mendatangkan apa? Mudarat. Ya. Mungkin itu kalau lebih silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ilmu itu sangat penting sekali artinya dan maknanya untuk kita semua. Dapatkah Ustaz mengatakan ilmu yang terbaik itu dari mana sumbernya? Ya, dari Al-Quran. Karena kita semuanya di sini juga menuntut ilmu gitu. Terima kasih. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang datang dari Quran dan hadis. Itu ilmu yang terbaik. Nah sekarang orang belajar Al-Quran
belajar tafsir baik juga memahami Al-Quran. Belajar fikih juga baik. Itu semuanya datang dari Al-Quran. Kita belajar fikih ini, belajar ditulis oleh Imam Ghazali ini adalah bagian dari penjelasan yang ada dari Al-Quran, penjelasan daripada hadis. Bukan berarti kita menutup segala sesuatu ilmu yang lain, kita hanya belajar tafsir saja, belajar Al-Quran saja, tidak itu apa saja ya ilmu yang ada sekarang kita pelajari itu apa ujungnya itu pada Al-Quran. Dan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, tidak ada dikhotomi ilmu ya, seperti dipahami oleh sebagian orang yang masuk surga cuma ilmu sama saja, cuma derajatnya yang berbeda. Makanya seperti ini, kita wajib ya, pada pihak wajib kita belajar bagaimana ibadah, ilmu ibadah itu wajib setiap orang, bagaimana salat, baca Quran dan sebagainya itu wajib ya. Selebih dari itu ya, bisa jadi tadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Dalam komunitas kita ini, apabila tidak ada satu orang dokter yang tahu tentang ilmu pengetahuan, ada yang sakit tidak ada yang bisa mengobati, itu kita bisa semua. Ya, dalam satu komunitas yang besar, namanya, tidak ada dokter, tidak ada misinya. Jadi belajar ilmu pengetahuan jadi fardu kifayah. Kalau satu orang sudah belajar, yang lain aman. Ya, kalau tidak ada yang belajar, kita semuanya berdosa. Itu jadi ilmu dilihat dari fardu ain atau fardu kifayah. Nah, umpamanya saya belajar filsafat, itu sama dengan dari segi hukum sama dengan orang belajar ilmu kedokteran. Bukan berarti karena saya belajar filsafat agama itu lebih tinggi, lebih ini dari orang yang belajar kedokteran tradisional, enggak seperti itu. Yang wajib sama dokter, filosof, insinyur dan sebagainya itu sama, yang wajib dipelajari. Nah, yang selebihnya itu adalah fardu kifayah. Dan dari hadis dan Quran yang kita baca tadi itu umum lafaz ya. Lafaz yang umum, ilmu. Jadi ilmu apa saja yang kita pelajari itu Allah akan memberi pahala yang banyak. Mungkin ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang datang dari Quran dan hadis, dan itu luas, tidak terbatas, luas sekali. Demikian. Tadi bapak-bapaknya udah dua kali begitu, satu lagi yang tanya kalau bapak-bapaknya juga boleh. Segitu aja dulu ya pengajian kita hari ini. Sebelum kita tutup, mulai ada pengumuman dari anak sipil. Nggak ada. Panapian makanannya udah siap ya? Udah, kalau gitu mari kita tutup kajian subuh pagi surau kita ini dengan membaca alhamdulillah. Astagfirullah dan surat al-asr dan doa penutup majelis.